Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kalau bisa saya kasih masukan, kalau ditanya apa kabar, jawabnya puji Tuhan dulu baru luar biasa. Kenapa orang Kristen alergi ya sebut puji Tuhan ya? Padahal kalungnya kalung salib. Antingnya anting salib. Bahkan mungkin tatonya juga tato salib. Saya ngomong tato karena kan saya tiap hari keluar masuk penjara, jadi tahu ya. Ya. Jadi kita harus berani kalau ditanyakan apa kabar? Luar biasa. Yes. Jangan kalah sama orang pertahanan itu loh. Ya, nyanyi juga harus lebih semangat ya. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini saya berdiri di tempat ini, saya percaya semua karena anugerah dan kasih serta kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu dan tim penggembalaan yang mempercayakan saya untuk dapat berdiri di tempat ini. Kalau tidak salah kurang lebih sudah 4 tahun lebih nih, hampir 5 tahun saya nggak kemari ya. Dulu ini masih belum kece seperti ini, sekarang sudah kece. Kayak tadi saya bercanda sama Pak Polin, ini namanya jangan GBI kampung belakang, kampung depan musuhnya. Karena gerejanya udah maco ini, udah oke punya gitu ya. Ya, sebagian mungkin sudah pada beberapa kali ketemu saya datang dengan istri saya. Ya, oleh anugerah Tuhan seperti Bapak Ibu ketahui, saya tidak dikaruniakan sebagai gembala oleh Tuhan, tapi saya dikaruniai katakanlah sebagai penginjil. Dan pelayanan saya hampir setiap hari keluar masuk penjara, tapi bukan untuk ditahan ya. Keluar masuk penjaranya bukan 2-3 tahun atau 2-3 bulan, hanya 2-3 jam. Ya, dalam sebulan cukup lumayan, malah selama COVID ini Tuhan tambahkan pelayanan kami. Sebulan itu sampai 15 kali Pak Polin. Jadi 2 hari sekali saya keluar masuk urutan dan penjara. Ya, jadi teman-teman yang mau ikut atau jemaat di tempat ini, Bapak dan Ibu Gembala yang mau bergabung, silakan. Apalagi Bapak Gembala sekarang sudah di Kanwil Tangerang ya. Tangerang itu penjaranya paling oke. Karena masuknya bisa 10 orang, 15 orang, 20 orang juga bisa. Tapi kalau Jakarta hanya 5 orang, 8 orang. Kadang-kadang saya pun sebagai leader saya mengalah. Saya nggak ikut. Kemarin hari Jumat kami di Lapas Narkotik Cipinang, kuotanya hanya 5 orang. Pembina rohani bilang boleh lebih dari 5, tapi harus bikin surat. Ya, pernah kawan-kawan kami datang dari Surabaya, kami melayani atas nama Yabes, Yayasan Berkat Efesus Sejahtera. Tadi kami tidak bawa nama bendera gereja. Teman-teman dari Surabaya datang 10 orang. Kami minta kuota 15 dan diizinkan. Itu case by case sekali-sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat pelayanan di penjara, mungkin Bapak Ibu bertanya, kok Bapak bisa melayani di penjara ya? Ya. Secara pribadi saya juga nggak bisa jawab. Tapi yang pasti saya ditangkap sama Tuhan. Kalau di depan orang-orang tahanan saya bilang, lebih baik ditangkap sama Tuhan apa sama polisi? Bisa jawab Bapak Ibu? Enakan ditangkap Tuhan atau ditangkap polisi? Tangkap Tuhan. Tangkap Tuhan pasti enak. Tangkap polisi masuk tahanan. Ya. Oke, pagi hari ini saya dikasih tema oleh Bapak Gembala, sinergi potensi bagi kerajaan Allah. Emang kalau dikasih tema itu ngeri-ngeri sedap Pak. Saya persiapkan ini 1 minggu ini. Setiap malam saya kupas lagi. Sampai tadi malam pun. Tadi malam tidur jam 1, tapi jam 4:30 saya baru pulas. Tidur hanya 2 jam bangun. Tapi kalau udah bangun mah sehat. Puji Tuhan lah ya. Padahal umur sudah cukup lumayan. Saya sudah 65 bulan Juni kemarin. Tapi masih tetap semangat ya. Yang masih muda di bawah saya khususnya harus tetap semangat ya. Kami melayani penjara itu bukan saja di Jakarta, tapi ke Bandung, ke Cirebon, ke Nusa Kambangan, ke Purwokerto, ke Surabaya. Kami setir mobil sendiri. Kalau ada teman ya capek bergantian. Kurang lebih seperti itu. Ya, nah pagi hari ini firman Tuhan boleh baca bersama-sama. Sinergi potensi bagi kerajaan Allah. Jangan tegang-tegang, santai aja ya. Kelihatannya saya khotbahnya galak ya, keras ya. Tapi beginilah didikan dari Bapak rohani kita HL Senduk. Jadi kita nggak ada yang humor-humor ya. Nah, sinergi, boleh slide pertama. Sinergi itu berasal dari kata Yunani yang berkata sinergos ya, yang berarti bekerja sama atau bekerja bersama-sama ya.
Definisinya adalah, saya kesana kurang gitu, awas mata saya. Interaksi yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan suatu yang optimal atau maksimal. Kalau dikatakan harmonis itu atau harmoni, kita terbayangkan dengan apa? Alat-alat musik, keyboard, bass, melodi atau yang lain, saksofon. Itu fungsinya beda-beda. Tapi dia harus seirama supaya mengeluarkan suara yang harmonis. Begitu pula dalam kita bekerja sama. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bersama. Kegiatan atau operasi gabungan. Wah, ini biasanya polisi atau tentara nih, ya, alat negara. Yang maksudnya juga sama tujuannya, membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang harmonis. Sama kan dengan ini di atas, ya. Dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya sesuatu yang bermanfaat dan berkualitas. Sudah jelas ya masalah sinergi ya. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kita hamba-hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan atau anak-anak Tuhan? Ya, kata sinergi ini bukan satu kata yang asing bagi kita semua. Dalam dunia umum, apalagi dalam dunia marketplace, sinergi itu penting. Tidak mungkin seorang bisa berusaha, berdagang termasuk juga bekerja, akan mencapai hasil yang maksimal kalau tidak ada sinergi. Termasuk juga bagi bapak ibu atau adik-adik yang akan memasuki jenjang rumah tangga. Harus ada sinergi. Ya, ada kerjasama, interaksi, keseimbangan, ya. Apalagi itu, banyak tuh semuanya. Pokoknya tujuannya untuk menghasilkan karya yang maksimal atau yang optimal. Itu penting sekali. Apapun profesi Bapak Ibu sekalian, ya, dalam menjalani hidup ini, kita perlu bersinergi. Termasuk kalau kita sudah berkeluarga pun, suami istri dengan anak-anak, kita harus bersinergi. Terutama suami dan istri sebagai orang tua. Jangan sampai anak minta sama mamanya nggak boleh, datang ke papanya dikasih. Atau datang ke papanya nggak boleh, datang ke mamanya boleh. Wah, itu cilaka 13 itu. Nanti kita diadu domba sama anak kita. Ya, jadi kita harus bersinergi. Sinergi itu pasti tujuannya positif. Ya. Slide selanjutnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan atau para pelayan Tuhan, sudah sepatutnya kita bersinergi. Karena firman Tuhan mengingatkan dalam 1 Korintus 3 ayat 9, boleh kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Tadi saya tambahkan bahwa hasil dari sinergi itu, suatu yang optimal, yang maksimal, akan terrealisasi bila semua pihak terkait yang berkepentingan mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jangan overlapping. Ya. Jadi harus mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga tercipta kerjasama yang harmonis. Ya. Kalau masing-masing pihak, masing-masing bagian mau jalan sendiri-sendiri, tidak akan mungkin bisa terjadi sinergi. Tidak akan mungkin bisa terjadi suatu kerjasama yang baik. Ya. Nah, pasti semua pihak atau kalau dalam dunia bisnis dua pihak itu harus saling bekerja sama, sepakat untuk mengisi, untuk menopang, ya, untuk saling melengkapi, untuk saling menutupi, untuk saling menguntungkan. Apalagi kalau calon suami istri yang mau masuk maligai rumah tangga, yang sudah diberkati, pasti ingat pada waktu diberkati oleh Bapak Gembala bilangnya apa? Apakah kamu tetap setia pada waktu senang saja, sehat saja, pada waktu lagi banyak duit saja? Pak Gembala nanyanya begitu enggak? Pada waktu sehat, pada waktu sakit, pada waktu senang, pada waktu susah. Pada waktu lagi jaya, pada waktu lagi terpuruk.
Jangan lagi jaya, abang sayang. Lagi terpuruk, abang ditendang. Ya, jadi benar-benar harus kerjasama. Nah, kenapa kita harus bersinergi? Karena firman Tuhan jelaskan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah dan kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Ya. Apa maksudnya kawan sekerja? Kawan sekerja itu adalah para anak-anak Tuhan, umat tebusan, khususnya para pelayan Tuhan, ikut ambil bagian dalam karya Allah. Sekali lagi saya mau katakan, ikut bagian dalam karya Allah, sehingga setiap bentuk pelayanan yang kita lakukan itu sebenarnya merupakan manifestasi atau representasi dari pelayanan Allah sendiri. Jadi apa yang kita lakukan ini, baik WL, singer, pemain musik, penyampai firman Tuhan, atau penyambut tamu, itu adalah representasi dari apa yang Allah inginkan. Kalau di dalam dunia tuh kita jadi ambasador, duta besar. Tidak mungkin seorang pemimpin negara menunjuk seorang untuk menjadi duta besar, tapi yang mempunyai karakternya tidak baik. Latar belakang hidupnya yang nggak benar, nggak mungkin. Begitu pula dengan para gembala atau pemimpin dalam ladang Tuhan. Pasti memilih orang yang baik. Memang kita semuanya belum sempurna. Kita setiap hari diproses, sudah menjadi sempurna. Ada beberapa teman saya, kalau saya bilang, bro, kapan ke gereja bro? Nanti deh pak, saya masih berdosa. Pertanyaannya, sampai kapan berhenti dosanya? Kalau dia bilang, bro melayani bro, saya belum layak pak. Sampai kapan Anda bisa tahu Anda layak? Justru untuk berkenan di mata Tuhan dan layak, kita harus menghampiri tata hadirat Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin disempurnakan, semakin diproses, semakin diperlengkapi. Terkadang untuk melayani itu ya, seperti orang berenang, mesti dijorokin. Saya ingat sekali tahun 90-an Pak, awal sama almarhum Bapak Pendeta Bini Gelungan, mantu dari Om Ho, beliau kan dulu sekum ya. Jemaat kami di Ebenezer dulu 300 orang sekali ibadah. Saya disuruh pimpin pujian. Waduh, pertama pimpin pujian gemeter loh. Coba kalau yang baru pertama pimpin, betul gak? Bagusnya puji Tuhan gak bocor saya. Kalau bocor repot kan. Ini air pancoran dari mana nih gitu kan. Serius, gemeter. Tapi lama-lama sudah terbiasa. Ya. Lama-lama sudah terbiasa. Ya. Sampai sekarang kami melayani terus di penjara ya. Istri saya tadinya nggak pernah ikut, sekarang ikut terus. Saya masuk penjara mana dia ikut terus. Tapi bukan untuk sama-sama ditahan atau di penjara ya. Ya kan? Saya masuk ke Cipinang ikut, saya masuk ke Tangerang ikut, saya masuk ke Bekasi ikut, saya masuk ke Nusa Kambangan ikut. Ya. Cirebon ikut, Sukamiskin, Bancoy di Bandung ikut juga. Jadi seperti itu. Ada pepatah dunia mengatakan Allah bisa karena biasa, jadi mesti dibiasakan. Memang segala sesuatu yang baru itu terasa sulit kalau belum dicoba, belum dijalani. Tapi kalau saudara bisa mendapat kesempatan untuk melayani, itu satu kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Di situ dikatakan kawan sekerja Allah dan kamu adalah ladang Allah. Nah, apa nih maksudnya ladang Allah nih? Ya, ladang Allah adalah jemaat sebagai ladang Allah yang siap ditaburi benih firman Tuhan, ya, sehingga bisa menjadi ladang yang potensial, ya, yang bisa menghasilkan hasil yang produktif, ya, sehingga mendatangkan atau menciptakan karya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, siapapun dia, itu bermanfaat buat kita. Untuk membentuk dan memproses kehidupan kita, supaya pada waktu kita melaksanakan tugas kita sehari-hari, perbedaan kita dengan orang dunia itu semakin nampak.
Kalau kita mengikut Tuhan sebagai orang Kristen, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tapi nggak ada perubahan, saya mau katakan lebih baik nggak usah ikut Tuhan. Ekstrim kan? Tinggalin Tuhan aja. Buat apa? Masih ikut Tuhan, masih kelakuannya seperti orang dunia. Mohon maaf, orang dunia ngudut, dia ikut ngudut. Orang dunia minum, dia ikut minum. Orang dunia narkoba, dia ikut narkoba. Sebagai orang Kristen, umat pilihan, umat tebusan, kita sudah dipilih, sudah ditebus, sudah disucikan, sudah dikuduskan. Kita harus berbeda. Colek kiri kanan, berbeda. Berbeda bukan berarti tampil mewah, setiap hari harus pakai jas seperti saya sama penggembala, bukan. Dari sikap hidupnya harus berbeda. Kalau dulu ngomelin anak buah, keluar kata-kata binatang. Sekarang diganti. Kata-kata buah-buahan aja, apel lu, anggur lu, pisang lu gitu. Ya, harus seperti itu, harus berbeda. Ya. Kalau nggak berbeda, percuma. Seperti yang tadi saya katakan, saya sering sampaikan, kalung salib, tato salib gede-gede. Rupanya nih salib yang dilukis di badannya itu bukan salib yang di tengah. Yang di kiri sama yang di kanan Yesus. Siapa itu? Penjahat. Kalau salib penjahat ya pasti kelakuannya juga nggak berubah. Seperti itu. Kita harus ambil salib yang di tengah. Jangan yang di kiri kanan. Ya. Jadi kita harus berbeda. Nah, itu ladang Allah. Lalu dikatakan lagi, kita bangunan Allah. Bangunan Allah itu adalah bangunan rumah tangga milik Allah, ya. Bangunan rumah tangga milik Allah yang siap satu sama lain saling membangun dalam kehidupan berjemaat. Jadi kita satu sama lain harus saling membangun, saling menopang, saling melengkapi. Ya. Memang semua orang kan punya background latar belakang berbeda-beda. Dari belakang kehidupan, keluarga, rumah tangga, asal muasal, pendidikan dan yang lain-lain. Tapi kita berbeda bukan berarti untuk bercerai-berai. Tapi untuk bersatu, saling melengkapi, saling mengisi, saling menopang. Sehingga karya Allah bisa dinyatakan melalui sinergi kita. Nah, sekarang yang menarik. Mengapa kita dijadikan kawan sekerja Allah? Kalau Pak Paulin punya perusahaan, lalu saya diajak partner kerjasama. Saya bangga gak? Halo? Belum pada makan atau kekenyangan nih? Kok nggak ada respon? Pak Paulin punya perusahaan besar, sukses. Saya dipanggil sebagai rekan sekerjanya. Kalau saudara dipanggil seperti saya, senang gak? Nah. Ini yang panggil saudara, Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja loh. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau Pak Paulin sebagai pengusaha yang sukses panggil saya, berarti saya dipercaya gak? Nggak mungkin kalau kehidupan saya nggak benar. Pak Paulin ngajak saya untuk bekerja sama. Ini kita dipanggil Tuhan, berarti Tuhan percaya gak sama kita? Percaya. Ya. Kita bersyukur kalau kita dijadikan rekan sekerja Allah. Ya. Apa dasarnya Tuhan mau jadikan kita rekan sekerja Allah? Karena dalam Yohanes 1 ayat 12, boleh ditampilkan, dibantu. Ya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, berarti kita hari waris surga. Selain hari waris surga, juga warga negara kita adalah warga negara kerajaan Allah. Bayangkan, kita manusia yang berdosa, yang gak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Itu satu hal yang luar biasa. Ya. Tadi saya kasih contoh Pak Paulin. Kalau misalkan wali kota atau bupati Tangerang, sini masih Jakarta Pak ya? Jakarta Barat atau Utara? Barat. Saya dipanggil sama Pak Wali Kota. Pak Heru, ayo jadi sinergi saya. Senang nggak?
Pak Jokowi panggil saya. Walaupun masa dinasnya tinggal berapa bulan lagi. Ayo Heru, sini bantu saya. Sedang nggak? Ini Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja loh. Jadi kalau dipanggil itu jangan menolak. Kalau kita diajak sinergi dengan pengusaha, dengan pemimpin atau pemerintahan-pemerintahan yang di atas kita aja kita mau, apalagi Tuhan atas segala Tuhan. Pak, masalahnya kan saya masih kerja, Pak. Saya nggak bisa tinggalkan sekuler saya, Pak. Pertanyaan saya, apakah jadi sinerginya Tuhan, kawan sekerja Allah, apakah harus tinggalkan pekerjaan duniawi? Nggak harus. Tapi kalau saudara memang terpanggil, ya puji Tuhan. Seperti saya, 2017 saya tinggalkan dunia sekuler saya. 2 minggu saya keluar, saya dipanggil lagi sama bos. Bantu saya lagi dong. Saya bilang terima kasih Pak. Saya sudah berkomitmen, saya mau melayani. Boleh dibilang sekarang saya full time. Orang mau ngajak pelayanan saya kemana aja juga saya siap. Ya, seperti itu. Nah saya baru sadar kurang lebih 1 tahun belakangan inilah. Kenapa saya ambil keputusan itu? Rupanya itu cara Tuhan luar biasa. Tuhan bikin suasana kerja saya nggak nyaman. Bukan karena saya kerja nggak bener. Saya tuh kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saya siap. Tahun 90-an aja yang namanya pulang kerja paling cepat jam 10, jam 11, jam 12 tanya isi saya. Tahun 90-an loh. Ya, apalagi setelah saya dipromosi, saya jadi area, saya jadi regional. 2 minggu sekali baru pulang ke rumah. Bayangkan, anak masih kecil-kecil. Coba kalau anak lupa sama saya pulang ke rumah dipanggilnya apa? Om, bukannya papa. Om dari mana om? Ya kan? Nah, terakhir saya bekerja, saya cuma kepala cabang salah satu perusahaan asuransi cukup besar. Ya. Tapi kalau ada cabang lain bermasalah, saya disuruh turun tangan beresin ke sana. Saya ke Banjarmasin, saya ke Pekanbaru, saya ke Bandung, terakhir di Bandung sampai 1 tahun. Sebenarnya itu kerjaan kepala cabang atau regional atau GM itu. Minimal regional lah atau GM kan. Tapi saya sebagai kepala cabang saya lakukan itu. Dan saya bukan tipe orang seperti orang lain loh bilang begini. Kalau mau kerja, bos saya dapat apa bos? No. Saya nggak mau begitu. Saya masuk kerja aja di tempat yang saya terakhir. Presidir saya narik saya. You mau digaji berapa? Saya bilang begini. Bos yang tahu saya pantasnya digaji berapa. Coba kalau bapak ibu berani gak ngomong gitu? Pasti minta dong. Oh minta pak 30 juta, 40 juta. Bos yang tahu kualitas kerja saya, bos yang tahu gaji saya berapa. Saya balikin begitu. Walaupun ya yang diberikan juga sebenarnya masih di bawah harapan saya, gak masalah lah, masih cukup. Dan saya lakukan itu. Nah pada waktu saya kerja keliling-keliling itu, gak ada tambahan buat saya. Ya kalau sekedar uang jalan transport bolak-balik naik pesawat ya itu biasa lah. Saya ke Pekanbaru 3 bulan, sebulan sekali saya pulang dimarahin. Masa saya mesti tinggalin keluarga sampai berbulan-bulan? Nggak bener kan? Ya kan? Saya bilang kalau bapak nggak mau tanggung biaya saya bayar sendiri pak. Saya mau orangnya berjibaku tai lah. siap pasang badan gitu, nggak takut ya kan? Dan terakhir pun saya menyatakan, nah terakhir puncaknya waktu di cabang Bandung itu. Cabang Bandung saya hampir 1 tahun, kantor ini kebobolan maling dari atas. Cabang cukup besar tapi nggak punya berangkas. Semua barang-barang hilang. Sampai barang-barang hiasan-hiasan saya yang saya sering jalan ke Amerika, ke Eropa saya pajang, disikat semua sama maling. Waduh sedih juga rasanya nih ya. Saya lapor sama bos bilang apa sama saya? Kamu udah tahu cabang gak punya berangkas, kenapa gak beli berangkas? Wah, saya balikin lagi sama dia. Loh, bapak gak ingat saya ini PJS loh. Kepala cabang yang lama 10 tahun ngapain aja, saya bilang gitu. Betul dong? Wah, sejak saat itu saya bilang ya udah ini lampu kuning lah. Saya harus angkat kaki ini, harus get out ini. Jadi saya kerja gak pernah di PHK, tapi saya angkat kaki gitu. Seperti itu. Alhasil ya bulan itu kejadian sekitar akhir tahun lah. Bulan Juni saya mundur. Ya.
Jadi kita harus seperti itu. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Ya. Kalau sama aja ya kita percuma. Dan sampai sekarang mohon maaf kalau mereka ada kebutuhan pasti masih kontak saya. Dan kita harus tunjukkan bahwa mohon maaf bukan kita sombong. Saya nggak ikut sama kamu, saya nggak kerja sama kamu juga saya masih bisa makan. Awalnya istri saya juga bertanya, Papa kenapa mundur? Kan kita masih perlu nafkah. Udah tenang aja, melayani Tuhan kita nggak akan makan batu. Sampai sekarang tanya istri saya, pernah nggak saya suruh rebus batu di rumah? Ya kan? Kalaupun Tuhan izinkan, saya percaya batu yang direbus itu akan menjadi daging atau akan menjadi telur. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, jadi harus seperti itu. Ya, kita harus benar-benar merespon secara positif kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena seperti yang tadi saya katakan Yohanes 1:12, kita ini adalah anak-anak Allah. Seperti firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Secara tidak langsung kita menjadi ahli waris kerajaan Allah dan warga negara kerajaan Allah. Yang kedua, kenapa kita dijadikan kawan sekerja Allah? Karena Tuhan Allah setiap mau menyatakan kuasa dan mujizatnya, dia perlu kepanjangan tangan umat tebusannya. Tanpa kita Tuhan bisa gak berbuat? Bisa, tapi Tuhan tidak mau. Jadi kita benar-benar yang tadi seperti saya katakan, kita sebagai ambasador atau representatif dari Allah. Biar melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, melalui doa kita, kuasa Allah, mujizat Allah dinyatakan. Nah, seperti gambar itu ya kan. Tuhan mengutusmu untuk jadi rekan kerjanya. Ya. We are God's fellow workers. Kami adalah kawan sekerja Allah. Slide selanjutnya. Oh, sebelumnya naik ke atas. Satu lagi. Nah, ini yang tadi saya katakan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Ya, without God I can, but without me God won't. Jadi Tuhan mau menyatakan mujizat dan kuasanya itu melalui setiap kita. Siap? Colek kiri kanan. Siap gak? Siap tidak siap harus siap. Sama juga kalau kita hidup ini nggak usah takut. Ya kan? Kita sudah melewati masa-masa krisis tahun 2020 sampai 2023 awal lah ya. Kita sudah melewati masa Covid. Betul? Ya saya berharap dan berdoa jangan sampai ada keluarga atau kerabat kita yang jadi korban. Tapi tidak tertutup kemungkinan orang-orang dekat kita yang jadi korban. Saya selama masa Covid, saya kena Covid. Dites laboratorium 2 kali Pak, Covid, tapi saya tetap pelayanan aja. Saya bukan mau mencobai Allah. OTG tanpa gejala. Saya tetap melayani. Tujuan saya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menularkan Covid ke orang lain. Kalau menularkan Covid ke orang lain, saya pasti mati duluan. Oke aja tuh. Saya berangkat ke Purwokerto, saya berangkat ke Nusa Kambangan. Saya melayani pemulung-pemulung yang di bawah jalan kereta di Juanda. Oke aja gak masalah. Problemnya saya yakin saya nggak berasa sakit loh. Dan saya nggak ada penyakit bawaan. Kebanyakan kan mohon maaf yang Covid itu kan ada penyakit bawaan kan. Jadi kena double attack, double serangan. Sehingga nggak tahan. Kalau kita sehat ya kita harus bersyukur. Untuk sehat itu kita harus diusahakan. Makan makanan yang bergizi, yang bermakna, minum minuman yang bergizi, jangan konsumsi barang-barang terlarang. Seperti yang tadi saya bilang, rokok, narkoba, minuman keras. Oh Bapak nyinggung rokok terus ya Pak. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saudara mau merokok 1 hari sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, itu hak Bapak dan hak Ibu. Uang Bapak, yang dibakar bukan uang saya. Tapi pertanyaannya, kalau sehat yang untung siapa?
Halo? Sehat yang untung siapa? Diri kita sendiri. Apalagi sudah punya istri, punya anak. Mendingan uangnya dikumpulin buat beli makanan, buat beli susu. Betul? Ya kan? Apalagi sekarang kondisi sekarang saya nggak bilang sulit. Kondisi sekarang tuh tidak lebih mudah dari dulu-dulu. Buat apa duit dibakar-bakar? Ya kan? Enak Pak, lagi ngerokok, kita buang asap, dapat inspirasi Pak. Dapat bidadari lagi menari gitu kan. Ya kan? Uang saudara. Tapi nanti yang sakit juga siapa yang ngerasain? Kita sendiri. Nanti kalau udah sakit, udah dibolongin seperti yang di iklan rokok itu, baru bilang, iya, saya lupa, masih ngerokok terus. Baru sadar. Ya, jadi kita harus jaga kesehatan. Kalau kita jaga kesehatan, ya saya sedikit mungkin minimal seminggu sekali 2 kali saya naik sepeda di kompleks saya. Atau enggak saya jalan sama istri saya. Istri saya nggak bisa naik sepeda. Ya, sepeda dulu dia naik sepeda jadi dia yang naik sepeda. Bukan sepeda yang naik dia, bukan. Ketiban jatuh. Kalau dia nggak mau jalan ya saya naik sepeda. 30 menit, 40 menit sudah berkeringat lumayan. Harus tetap juga. Sehat itu mahal. Tapi sakit lebih mahal. Jangan mentang-mentang ada BPJS mau ke dokter mulu loh. Saya juga ke dokter pakai BPJS. Ya kan nih tangan saya aja nih kalau ditekuk naik kayak robot nih. Patah-patah gitu. Sudah disuntik sama dokter 3 kali baik. Sekarang kambuh lagi, dia terapi. Saya datang lagi ke dokter lagi. Udah operasi aja. Enggak dok, terapi aja deh. Jangan mentang-mentang BPJS operasi gratis, main operasi aja seenaknya aja. Kalau jari kita putus gimana? Jari tengah. Walaupun satu ini kekuatan kita berkurang loh. Ya kan? Enggak sekuat seperti biasanya gitu. Ya. Jadi kita harus jaga kesehatan sehingga kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita itu kita bisa laksanakan sebaik-baiknya ya. Apalagi jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan mau menyatakan kuasanya melalui kita. Walaupun Tuhan bisa lakukan sendiri. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kan mungkin khususnya para pelayan Tuhan. Bagaimana dengan jemaat? Pak, saya kan bukan pengerja, Pak. Saya kan bukan pelayan Tuhan, Pak. Pengerja juga punya kewajiban untuk memberi kontribusi. Yang setuju katakan amin. Cuma 2 orang. Jemaat mempunyai kewajiban untuk berkontribusi, bersinergi untuk memajukan kerajaan Allah melalui tempat ini. Yang percaya katakan amin. Ya, baru 12. Kita harus punya kontribusi. Minimal tuh jemaat kontribusinya apa? 3D. Apa itu? Doa, daya, dan dana. Doa, kita berdoa. Sini ada ibadah doa kan Pak ya? Tiap hari apa? Jumat. Doa datang. Termasuk kalau pagi datang ibadah. Sore juga ada ibadah juga Pak ya? Oh belum. Oh sejak COVID belum ya? Datang ibadah tepat waktu. Jangan seperti saudara-saudara kita di seberang. Jam 12, biasanya kan mereka mulai setengah 12. Jam 12 baru datang. Tinggal duduk denger salat aja. Enggak denger khotbah. Ngerti dong maksud saya dong? Saya mau kasih tahu, pujian dan firman Tuhan itu sama pentingnya. Sedapat mungkin kita datang lebih awal, jangan terlambat. Saya kemarin Pak Gembala telepon, Pak, sekarang jalannya baru Pak. Wah sekarang lebih enak jadi langsung naik gitu kan. Karena dibilang baru, ya saya takut kesiangan. 7:30 lewat sih udah jalan Pak di rumah Pak. Ya, sampai sini tadi 7:30 kurang sih udah sampai di depan Bandara City, sekarang namanya Bandara City. Saya persiapkan sedikit mungkin. Termasuk juga kalau kami pelayanan ke penjara, jam 9:15 tuh kita mesti standby. Karena nanti pembina rohani jemput kita, kalau kita sudah masuk, yang ketinggalan nggak boleh masuk. Harus belajar disiplin. Itu masuk penjara. Apalagi kalau masuk surga. Bagaimana mungkin kita nggak disiplin bisa masuk surga? Untuk disiplin kita mulai harus dari hal yang kecil.
datang ibadah. Nah sekarang kan lagi zamannya bola nih. Kemarin Piala Eropa. Sekarang Piala AFF 19 tahun, Piala Presiden. Oke lah, mainnya nggak terlalu malam. Kalau Piala Eropa kan jam 2, jam 4. Saya olahraga nomor 1 paling hobi bola. Sampai umur 60 saya masih main sepak bola. Ya kan? Walaupun saya nonton bola sampai jam 2, jam 4 pagi tetap ibadah, pelayanan tetap jalan. Nggak boleh gara-gara bola terus berhenti. Atau terlambat datang siangnya. Datang ibadahnya gitu kan. Tetap harus jalan. Ya intinya saudara boleh laksanakan kesukaan saudara, hobi saudara. Tapi tetap Tuhan nomor 1. Tuhan tetap ditempatkan di atas segala-galanya. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, jadi saya katakan tadi jemaat itu yang pertama tadi apa? Kontribusinya D yang pertama doa. Yang kedua daya. Bangku-bangku ini nggak mungkin tersusun rapi tanpa diurus, diangkat dan disusun dengan baik oleh para pekerja. Betul? Kalau saudara bilang, Pak saya nggak bisa buat apa-apa Pak. Ya bantuin beresin bangku aja, masih beresin bangku nggak bisa sih. Di rumah sendiri juga beresin bangku kan. Ngepel juga gak? Saya sama suami isi di rumah saya nggak pakai pembantu, saya kerja sendiri. Serius ini, saya nggak bohong ini. Saya anak 2 kan sudah besar. Yang satu tinggal di luar sama suami dan sama anaknya. Tinggal yang kecil aja tinggal sama saya. Kerja sendiri saya. Ya kalau yang masalah nyuci sama Rizka urusan istilah. Kalau cuci bak kamar mandi, ngepel kadang-kadang ya saya juga ikut ngepel. Walaupun di luar saya sebagai hamba Tuhan gak usah malu. Betul gak? Malah lebih malu lagi kalau kita di rumah gak ngepel, pas tamu datang rumah kita kok kotor. Ya hamba Tuhan kelihatannya aja nih mimbar rapi tapi rumahnya berantakan nih. Itu kan cerminan juga kan, betul gak? Ya, jadi seperti itu. Ya, slide selanjutnya yang tadi. Nah ini ya. Nah slide selanjutnya lagi. Nah sekarang bagaimana untuk kita bisa berhasil dalam bersinergi itu ya. Nah, saya mau katakan bahwa dalam kita bersinergi itu keberhasilan atau kesuksesan itu bisa dicapai selain berkat Tuhan juga adalah berkat hasil kerjasama semua pihak. Ya, tidak ada yang paling hebat dan tidak ada yang paling menonjol dalam suatu keberhasilan. Semuanya sama. Ya, dan untuk mencapai itu kita tidak bisa hanya mengandalkan seorang saja. Kita nggak bisa mengandalkan Pak Gembala, pendeta, para pengerja saja. Semua harus terlibat. Ya, makanya tadi saya katakan kan semua jemaat harus ngambil bagian dan wajib berkontribusi. Ya, nah, keberhasilan bisa dicapai dengan sempurna kalau dengan demikian. Ya, nah. Sebelum saya ke slide ini tadi, kenapa kita harus melayani ya? Yang pertama adalah kalau kita melayani adalah yang pertama kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 20 ayat 28 atau Markus 10 ayat 45, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28 dan Markus 10 ayat 45. Yang kedua, melayani itu adalah satu kehormatan, satu kesempatan mulia yang belum tentu datang 2 kali. Jadi kalau saudara dipercaya, laksanakan itu walaupun mungkin masih dalam taraf belajar, ya. Nah, kalau untuk pelayanan bukan masalah bisa atau tidak. Kuncinya apa? Mau atau tidak. Kalau saudara mau, pasti ada jalan. Ya, orang dunia saja bisa bilang, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Begitu pula kita sebagai anak Tuhan, kita jangan kalah dengan orang dunia. Ya, nah dalam pelayanan kita harus bersatu, seperti sapu lidi. Kalau sebatang, 2 batang, 3 batang mungkin nggak berarti, tapi kalau puluhan dijadikan satu itu akan bermanfaat, akan teguh, akan kokoh. Dan hasilnya juga akan maksimal, ya. Nah, sekalipun demikian, bukan berarti keberhasilan itu bisa dicapai dengan mudah. Ya. Karena apa?
Karena masing-masing tiap pelayan Tuhan atau jemaat mungkin punya pemikiran, ide, pendapat, strategi, dan tujuan masing-masing yang berbeda-beda. Ya, sehingga tidak tertutup kemungkinan dalam sinergi itu timbul apa? Konflik, perbedaan pendapat, argumentasi, ya, perbedaan pandangan. Tapi kita jangan berhenti seperti di situ. Ya, kalau ada bunga-bunga itu, kalau satu warna aja kan nggak bagus kan, mesti warna-warni kan bagus kan. Nah ini menandakan ada kesatuan, ya kan? Bukan karena ini beda saya nggak mau ditaruh di sini, yang ini hijau nggak ada merahnya saya nggak mau taruh di sini, nggak seperti itu. Kita harus tetap bersatu. Ya, nah untuk menciptakan satu sinergi yang baik dan yang positif dan yang harmonis, makanya firman Tuhan Filipi 2 ayat 1-11 memberikan petunjuk kepada kita sebagai berikut. Yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Sengaja saya kasih merah warna-warna itu, dan belas kasihan. Ya. Yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dari ayat 1 sampai yang ke-11 ini, saya bagi 3 tahap. Yang pertama, strategi untuk pelayanan Tuhan. Ini ayat 1 sampai yang ke-4. Ya. Dikatakan nasihat, berarti kita harus selalu minta petunjuk sama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Penghiburan kasih. Ya. Kalau kita niat tulus, Tuhan selalu pasti memberikan kita rasa sukacita dan rasa cinta untuk melayani. Kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan, tapi kita tidak mengerjakan dengan sepenuh hati, hasilnya maksimal nggak? Nggak mungkin. Tapi kalau kita kerjakan dengan sepenuh hati, maka hasilnya akan maksimal. Ya. Ayat yang kedua, sehati sepikir. Ya. Sekalipun pendapat, pemikiran, strategi yang berbeda-beda, tapi kita punya satu tujuan. Ya. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, para pelayan Tuhan diingatkan, dia diajar untuk menyatukan diri dan senantiasa bergandengan tangan untuk satu tujuan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi nggak ada kepentingan pribadi, conflict of interest. Ya. Ayat yang ketiga diingatkan juga untuk menghindari kepentingan sendiri. Ya, puji-pujian yang sia-sia yang berakibat mencuri kemuliaan Allah. Dan ayat keempat dikatakan, dalam melayani bersama harus ada kerendahan hati, saling mengutamakan, mungkin juga saling mengalah. Sehingga kita pakai peribahasa dunia, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi dengan kata lain, melayani dengan sepenuh hati. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Slide-nya, nah ini terjemahannya. Ya. Baca sama-sama 2-3. Kerjakanlah semua tugas dengan penuh dedikasi karena kita bekerja. Jadi saudara melayani, saudara bersinergi di sini untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk Pak Gembala. Amin. Ya, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya mau katakan sebenarnya Tuhan ini lebih rendah dari manusia. Karena nggak ada manusia yang tergantung di atas kayu salib selain Tuhan, kecuali 2 penjahat itu. Ya,
Jadi Tuhan itu lebih rendah dari manusia, bukan saja sama dengan manusia. Nah, dengan kata lain, dalam kita melayani atau bersinergi itu, kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kita sehati, sepikir ya, anggap semua pelayan Tuhan itu sama-sama berpotensi dan penting. Ya, saling rendah hati, taat sampai akhir. Ya, kalau taat sampai akhir, pasti kita akan menerima dampaknya atau upahnya. Ya, slide selanjutnya. Nah, dikatakan dalam Yohanes 13:15, kita baca bersama-sama 2, 3. Jadi dalam kita melayani dan bersinergi, Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita. Kalau Tuhan sudah memberikan teladan, kita tinggal melakukan. Kalau istilah sekarang yang kerennya tinggal copy paste. Gampang kan? Copy paste, telek, keluar deh. Ya, jadi kita harus benar-benar meneladani Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maksudnya apa ini? Ya, kalau kita kerja sungguh-sungguh bersinergi dengan cara meneladani apa yang Tuhan sudah teladani kepada kita, maka hasilnya pasti akan kita capai. Hasilnya akan dicapai oleh para umat Tuhan, para pelayan Tuhan dan terutama untuk gereja ya, yang setia melakukan. Kalau boleh saya katakan nih ayat 1 sampai 11 ini adalah juklak, petunjuk pelaksanaan dari Tuhan Yesus. Bagaimana untuk melayani dan bersinergi. Sama kita kerja pun harus ada juklak. Kalau nggak ada juklak kita kacau ya. Jadi petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Tuhan kita bisa lakukan dengan baik, maka saya percaya kita akan menuai hasilnya. Gereja akan berkembang, maju, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ya, asal tujuan akhirnya adalah kerinduan Allah terrealisasi, kemuliaan Allah Bapa dinyatakan bagi kita semua. Karena saya mau tanya, ini kursi-kursi yang kosong tugas dan tanggung jawab siapa? Halo? Tugas penggembala? Tanggung jawab penggembala? Tugas siapa ini? Nah, coba ya, lihat yang kiri kanan kosong, yang biasanya saudara kita datang duduk di sebelah kita nggak datang hari ini, tolong pulang di WA atau di telepon. Sus, bro, adik, kakak, ibu, oma, opa, opung, kemana tadi pagi? Habis nonton bola ya? Ya, boleh nggak begitu? Boleh nggak? Saling mengingatkan. Saudara punya handphone kan bukan buat gambar yang enggak aja kan. Saling mengingatkan, saling menguatkan, ya kan. Seperti itu, ya kan. Nah, jadi kalau kita sepakat melaksanakan tadi dikatakan dalam ayat 1 sampai yang 11 itu, ya, dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11 itu, maka 1 Korintus 15 ayat 58 ini akan menjadi bagian kita. Boleh kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang pertama dikatakan apa? Berdiri teguh. Berdiri teguh itu tidak goyah. Kalau pohon apa yang paling tahan? Yang di pantai pohon apa banyaknya? Pohon kelapa. Kalau di luar pantai pohon apa yang dipakai jadi pohon Natal? Pohon cemara. Mau angin bertiup kencang seperti apapun dia tetap mengikuti. Tapi dia kembali lagi ke posisi semula. Bukan berarti dibilang berdiri teguh, oh pokoknya pendapat saya harus begini, harus diikutin. Bukan seperti itu ya. Jangan salah tafsir ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terlepas ada pemimpin, gak ada pemimpin, terlepas ada atasan atau tidak, terlepas ada gembala atau ibu gembala atau tidak, kerjakanlah tugasmu dengan takut dan tanggung jawab. Jangan kalau lagi kerja ada bos ya buru-buru kerja, kalau gak ada bos ya main game. Di sini gak ada, semuanya karyawannya baik-baik semua kok. Ya. Lalu dikatakan apa lagi?
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saya juga nggak ngerti ya, Tuhan panggil saya untuk pelayanan keluar masuk penjara. Jujur kalau mau ngomong, capek saudara. Keluar tenaga, buang waktu, keluar dana. Tiap datang kita harus bawa makanan. Kalau datang nggak bawa makanan, semuanya pada nggak fokus. Salah fokus. Ya kan? Saya pernah ceritain kan, kalau kita pelayanan di penjara nggak bawa makanan, wah. Ada tim kami dulu, kalau tidak salah saya pernah ceritakan di sini. Dulu sebelum dia bertobat, ya mohon maaf kebetulan dia dari halak kita dari Sumatera Utara, namanya Situmorang, marga Situmorang. Kalau lagi mau ibadah, dia kebetulan dia punya blok tahanan itu menghadap pintu masuk. Jadi dia ngintip dulu. Kayak Yosua dan Kaleb, tim pengintai. Siapa nih hari ini yang melayani gitu. Wah, Yabes. Ya, kalau dilihat kita, terus ada tim kita bawa teng-tengan gitu kan ya. Dia tuh ngintip belum mandi itu. Teman-temannya masih pada tidur, tim pengintai satu mengintai. Pas tim pengintainya bilang begini, soraklah, haleluya, semuanya pada bangun. Langsung mandi. Karena apa? Karena kita bawa teng-tengan. Mereka istilahnya canggih-canggih. Tapi kalau yang datang hamba Tuhan gak bawa teng-tengan, mereka juga punya istilah. Lagunya keren. Ku tak membawa apapun juga. Mereka tidur lagi. Gak ke gereja. Itu sebelum bertobat. Dan ini true story. Kenapa begitu? Karena di dalam itu makanannya makanan ala penjara. Sulit gak kehidupan di dalam? Jadi jangan main-main, jangan melanggar hukum ya. Dan sebagai informasi yang paling penting adalah kehidupan di penjara itu 80% semuanya korban narkoba. Adik-adik, pemuda-pemudi hati-hati. Dikasih rokok, dititipin barang, hati-hati. Pihak berwajib gak mau tahu, selama tertangkap tangan Anda adalah sebagai tersangka atau terdakwa. Walaupun itu barangnya barang orang lain. Dan banyak orang-orang yang di dalam itu korban. Ya, apalagi kalau di lapas perempuan Tangerang itu. Orang Afrika, orang dari China, orang dari Austria. Mereka tuh korban. Dipacarin sama orang tuh suruh bawa barang. Katanya narkoba. Nggak tahu mereka. Ya, tangkapnya ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang seumur hidup. Bayangin seumur hidup tinggal di penjara. Biasanya kalau udah seumur hidup orang takut tuh. Apalagi kalau hukuman mati. Ya. Nah, jadi seperti itu, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita dan meneguhkan kita bahwa kita harus meresponi panggilan Tuhan sebagai kawan sekerja Allah. Ya, sehingga tidak ada kata untuk kita menolak panggilan Tuhan. Ya, apakah kita semua siap untuk melayani Tuhan? Baru 3 orang nih. Apakah kita siap semua untuk melayani Tuhan? Amin. Kita harus siap. Bersatu kita teguh. Bercerai, jangan kawin lagi. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.